Ya, selamat pagi, saya TT3 Angkatan 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, salam kebajikan. Kembali di mata kuliah budaya keselamatan kapal dan pelayaran kapal di Selamat pagi, TT3. Pak. Selamat pagi, Pak Yasid. Silakan bergabung. Pak, mohon izin, Pak. Lagi di jalan, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Mohon Silakan. izin. Yang penting hati-hati Terima kasih, Pak. dimatiin aja videonya, nggak apa-apa, silakan. Oke. Di kesempatan terakhir ini saya akan memberikan materi mengenai Marpol, Marine Pollution, mana salah satu bagian dari SOLAS, ya, Bapak-Bapak ya. Dan sebagian itu akan saya memberikan contoh mengenai SECA area, penanganan dari area-areanya apa aja, serta manajemen pengisian garbage logbook mungkin nanti yang berguna di kapal, dan penggunaan fungsi OWS dan sewage. Ya, saya menjelaskan secara garis besarnya aja. Ya, dimana kita tahu Marpol ini, marine pollution, atau bisa dikatakan pencemaran di laut, itu ada 6 aneks. Ya, aneks. 6 aneks itu. Yang pertama, aneks 1 adalah pencegahan pencemaran akibat tumpahan minyak atau bisa oil pollution. Yang kedua itu bahan-bahan cair berayut, yaitu noxious liquid. Yang ketiga bahan terbungkus yang merugikan, artinya substance ya, yang berbentuk package. Yang keempat itu adalah pembuangan got, ya, bisa kita ketahui dengan sewage. Got ini berhubungan dengan sewage, yang berhubungan dengan OWS, normal. Yang kelima itu adalah sampah kapal, garbage. Dan keenam itu adalah air pollution atau pembuangan dari udara gas buang kapal, bisa dikatakan dengan ini asap ya. Ya, sejarahnya ini kita tahu itu semuanya, bahwa tenggelamnya di Prancis ya, kapal Damokokedis yang menumpahkan minyak yang sangat merugikan negara. Perusahaan ini akhirnya kolaps ya, sehingga muncullah konvensi di IMO tentang Marpol Marine Pollution ya, yang terjadi pada tahun 1978 yang membuat 1.645 barel minyak mencemari lautan. Ya, Bapak-bapak ya, mungkin inilah sejarahnya ya. Oke, berikutnya karena kita tahu, saya mau ngasih tahu cara-cara yang mungkin praktek di kapal, apa aja yang harus kita lakukan, mungkin seperti tumpahan minyak, pencegahannya, alat apa aja ya, alat apa aja itu berikut. Contohnya itu, wait. Selamat pagi Pak, maaf terlambat, salah link masuknya. Oh, nggak apa-apa, silakan Pak, kita baru mulai juga, nggak apa-apa ya. Bilge water atau air sisa buangan ya. Bilge water itu yang merupakan akumulasi dari sisa buangan alat-alat mesin ya, yang disalurkan ke bilge holding tank, yang nanti bilge holding tank ini akan menampung ya, dan akan bisa dipisahkan air dan minyaknya itu setelah berada 12 nautical mil dari perairan at least, berdasarkan aturan internasionalnya, dengan menggunakan alat yaitu OWS, oil water spirit ya. Jadi sisa dari penggunaan bilge water dari machinery space itu, yang di engine room itu, harus ditaruh di sewage bilge holding tank ya, Bapak-bapak. Contohnya ini aja, merupakan gambar aja ya, gambar aja saya itu, sorry kau hapus sih, why. Oke,
yang dimana akumulasi wastewater itu harus di pump out only through menggunakan operasional OWS, ya, Gambarnya nggak kelihatan, water. Cap. Nggak kelihatan ya? Belum muncul ya? Iya, cuma file aja, Cap. Belum kebuka. Oke, kita ulang lagi. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Maklum lah internetnya. Ini gimana? Kelihatan? Nah, ya, Cap. Cakep, Cap. Ya, Pak, kelihatan, Pak. Oke, ini ya OWS ya. Dan ketika kapal permissible area dan hanya digunakan pada siang hari atau daylight hours ya. Ketika kapal permissible area artinya 12 nautical mil dari daratan. Jadi tidak bisa dibuang di daerah pelabuhan atau port authority atau di sekitar daerah yang dimana masih kurang dari 12 nautical mil. Yang ketiga, ketika vessel en route. En route it mean when vessel underway. Artinya berjalan menggunakan machinery. Jadi kalau kapal-kapal dibilang en route, artinya dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain melakukan suatu perjalanan. Tidak dalam arti tidak dalam pelabuhan atau dalam anchor. Tidak boleh, Pak. Dan ada perbedaan antara en route dan yang namanya drifting. Drifting is mean mengapung-apung itu selamat siang, Mas. Ya. Tidak dalam arti en route ya, Bapak-Bapak ya. Jadi artinya en route itu jika memiliki speed dengan menggunakan machinery. Itulah en route, Pak, artinya. Ya, seperti kita ketahui, basic annual untuk pembuangan oil water separator itu adalah minimal 15 ppm. Ya, minimal 15 ppm. Jikalau pembuangan lebih dari 15 ppm, otomatis oil water separator akan mati, stop. Dan ingat, Pak, oil water separator itu, ya OWS itu, ya itu connect langsung ke GPS kapal. Contohnya ini ya. Nah, saya akan bacakan. Bisa Bas Erwin membacakannya, Bas. Oil environmental management, operational of oil separator itu sampai yang ke bawah ini, sampai respective log. Silakan, Bas Erwin. Siap, siapa? Siap. Oil water separator is not be operated during daylight hours only the ensure people monitoring. The OAS about discharge all should be kept locked with two panels. Tolong naikin dikit, Pak. With separate case being retained by the master and chief engineer, such that this valve can be operated only when both the master and chief engineer open the respective lock. Oke, terima kasih Bas Erwin. It's mean ya, artinya apa ya? Sama. Penggunaan OWS ini hanya diperuntukkan pada waktu daylight, yaitu pada saat terang artinya dari jam 8 pagi ke jam 6 sore. Ya, dengan syarat bahwa harus tetap menjaga dua padlock. Artinya dua padlock itu ini, Pak. Nih. Jadi ini nggak boleh dibuka. Ini mesti under master control atau under chief engineer control. Ya, penggunaannya ini. Jadi ini nggak boleh dibuka karena kadang-kadang tipu-tipu. Nggak boleh ya. Dan valve ini hanya bisa dioperate ketika master dan chief engineer open the respective lock. Nah, setelah ada izin dari kapten, maka chief engineer akan menjalankan OWS ini. Ya, itu untuk manajemennya biasanya. Cuma dalam aktualnya mungkin chief engineer akan mengorder second engineer atau first engineer atau third engineer, fourth engineer. Biasanya sih akan mengorder topor untuk menjalankan OWS ini karena kita tahu ini barang sangat sensitif, di mana kalau penggunaan OWS ini bermasalah, yang pertama kali kena hukum itu adalah kapten dan chief engineer. Dan ingat, penggunaan OWS ini selalu dicatat dalam oil record book. Ya, oil record book. Oke. Oke. Yang kedua, Bas Dian Rohdiana. Kita tolong Bas, dibacakan as far as possible sampai dengan evaporation tank. Bisa dilihat, Bas? Bisa, Pak. Oke, silakan, Bas. As far as possible. Oke, Pak. As far as possible.
builds water retention during the voyage to be minimized and should be maintained below 50% of the retention tank capacity by pumping out through an operating OWS when in permissible area and whilst the vessel is en route or by evaporating in an appropriate evaporation tank. Oke, terima kasih Bastian. Ya, pengertiannya ini adalah sebisa mungkin bilges water, air dari bilges itu retentionnya, yaitu yang ditinggalkan retention itu ditinggalkan selama dalam voyage itu minimal dan harus maintain di bawah 50% ya dari kapasitas retention tank, artinya tangki penyimpanan untuk bilges water, dan di pump out artinya dibuang dan menggunakan operasional OWS dan dalam area yang permissible artinya lebih dari 12 nautical mil dan dalam kapal ke dalam en route artinya jalan artinya jalan tidak dalam keadaan anchor maupun dalam keadaan drifting ya Bapak-bapak ya. Ini contohnya OWS Pak, dan bilges water itu jadi tangki sisa dari penggunaan machinery space itu ditampung di bilges water tank ya, dan akan dibuang nanti dipisahkan ya melalui alat namanya OWS atau bisa dikatakan OWS dalam syarat minimum tidak lebih dari 12 ppm ya, dan kedua harus dalam keadaan kapal en route under master and chief engineer control. Ya, itulah persyaratan OWS. Ini Pak, item PSC, Port State Control. Pasti ditanyakan, when the last operational OWS system? He will check for the position, for capacity ppm, is comply or not. If not comply, he will be not the observation, will be detained because this environmental pollution. Artinya ini adalah bahan alat yang sangat penting dalam operasional kegiatan kapal ya, Bapak ya. Oke, yang berikutnya itu ada yang namanya garbage disposal. Ini di annex ke-5 garbage ya. Ini saya kasih tunjuk kategori garbage di kapal ya. Bisa dibacakan ini siapa sini lagi? Iqbal. Bapak Iqbal, silakan Bapak Iqbal sesuai dengan 14 mau. Dibacakan kategori A sampai dengan kategori I. Silakan. Abbas Iqbal, where are you? Mohon Iqbal. Gak ada nih Nama ketua. Sofian aja Pak. Rahmat Sofian, silakan. Yang mulai dari garbage itu Pak ya? Garbage ini, description of the garbage sampai dengan kategori I, electrical waste. Silakan, Number Mas, 3, silakan. description of the garbage. Garbage is to be grouped into categories for the purpose of the garbage record book or ship's official logbook as follows. A. Plastic. B. Food wastes. C. Domestic wastes. D. Cooking oil. A. Incinerator ashes. F. Operational wastes. G. Animal carcass. Fishing gear. A. Electronic wastes. Oke, terima kasih Mas Rofian. Ya, kategori sampah itu ada Pak semuanya. Dari kategori A sampai dengan I, dan nanti ada kategori J sama K. Saya jelasin di sini.
Untuk penggunaan sampah itu kategori A, plastik. This is international. So it mean all vessel in the world or maybe in logistic also using this kategori ya. Jadi plastik A is plastik, B itu food waste artinya sampah makanan, C itu adalah domestic waste. Domestic waste ini contoh ya Pak ya, paper, kertas, kayu, segala macam. Inilah domestic waste. Artinya domestik yang dihasilkan dari operasional pekerjaan umum. Di itu cooking oil yaitu dari galley, hasil dari sisa menggoreng itu. E incinerated S artinya ini Pak abu dari pembakaran insinerator ya Pak ya. F adalah operational waste. Operational waste ini artinya adalah kargo ya Pak ya, sisa dari kargo yang dimana dalam pembersihannya mungkin contohnya dia muat lock segala macam kan ada sisa-sisa kayak kayu-kayunya itu segala macam atau alat-alat yang berhubungan itu bisa Pak dimasuki operational waste. Tapi ini biasanya jarang ya operational waste ini ya. Biasanya kalau dari kapal langsung throw in the water, artinya membuang dari bilges palka atau segala macam contohnya ya. Animal carcass ini contohnya itu buat kapal-kapal pesiar ya Pak ya. Ya barang siapa ya penumpang yang membawa namanya binatang di atas kapal itu bisa dideklar melalui karantin port authority dan akan penggunaan yaitu pembuangannya itu kotorannya itu harus diatur di aneks ya kategori G. Fishing gear artinya adalah sisa-sisa dari alat-alat machinery space ya Pak ya. Contohnya itu mungkin lagi bongkar main engine segala macam alat-alatnya pengen dilego atau dibuang itu bisa direkod di sini. Dan electronical waste ini sisa-sisa dari alat elektronikal contohnya lampu, soket-soket, kabel segala macam bisa masuk ke sini. Inilah Pak kategori sampah-sampah di atas kapal ya. Jadi diharapkan at least tahu biarpun dia nggak lupa kategorinya A apa B apa yang penting tahu ya Pak ya. Oke ya. Sama Pak peraturannya ini diatur semua. Di sini Pak ada Pak. Type of garbage dalam arti pembuangannya yang bisa dibuang sampah ke laut adalah hanya sampah makanan. Selain itu tidak ada Pak. Ya. Dan kargo residu ya. Ini semuanya itu adalah discharge prohibit, nggak boleh, dilarang. Discharge prohibit, semuanya di prohibit ini, ya Bapak ya, discharge prohibit semuanya, ya, nggak boleh Pak. Dan penggunaan pembuangan sampah makanan juga ada peraturannya, harus ukurannya itu ada berapa milimeter segala macamnya. Makanya di kapal-kapal di atas GP 3000 itu di gali itu ada yang namanya alat untuk penggiling sampah makanan, jadi lebih kecil ukurannya. Sama 12 nautical mil dari batas laut pantai, tidak boleh kurang dan bisa lebih dari kurang dari 12 mil ketika memiliki alat yang namanya digale, saya lupa namanya yang lagi, untuk memotong sampah makanan bisa lebih dari 3 mil ya, dengan syarat jikalau kapal itu memiliki rute pendek ya. Kalau rute panjang tidak boleh. Oke. Itu untuk contoh aneks. Silakan. Aneks. Arti pembagian sampah. Oke. Oke, saya cukupkan dulu lah sampai di sini di Marpol ini. Ada juga satu lagi tentang EKA area. EKA area. EKA area. Mau tahukah tentang EKA area? Atau saya skip? Silakan Bapak-bapak. Pembatasan area Pak ya. EKA area ini buat kontrol emission gas kapal Mas Erwin ya. Ini di aturan aneks 6 ya. Ini dia Mas Erwin, bisa dilihat. Prosedur for the control of sulfur oxide atau SOx emission in sulfur emission control area. SECA, sulfur emission control area. Jadi di dunia ini belum termasuk banyak diterapkan di dunia, di negara-negara Pak. Mungkin daerah-daerah seperti Amerika, sebagian Eropa, Cina sudah, Kanada sudah, sama sebagian daerah yang ada di Korea. Nah, kalau dari Indonesia belum Pak. Jadi penggunaan sulfur itu dari dalam artinya gas buang itu harus memiliki 0,1 di bawah 0,1 dan 0,5 tergantung areanya kandungan sulfur di minyak. Makanya sekarang pemakaian dari very low sulfur
VVSLFO, very low sulfur fuel oil atau LSMGO, low sulfur marine gas oil. Kalau di Indonesia kan masih menggunakan HFO, high fuel oil, artinya masih memiliki sulfur kandungan di atas 0,1. Ya, ini banyak sekali sebenarnya yang mau dijabarin. Jadi saya udah masukin ke Google Classroom, siapa yang mau silakan. Nah, ini ada batas-batas areanya. Kalau Bapak berlayar di luar negeri bisa mematokkan areanya, bisa dibaca di sini, silakan. Nah, ini contoh-contohnya daerah mana aja. Sebagian Eropa sudah saya bilang tadi, daerah-daerah Caribbean Sea ya, banyak Bapak-bapak semuanya. Oke, semua diatur di sini, cara-caranya juga diatur, ada dikasih tahu di sini semua Bapak-bapak ya. Oke.